pertemuan kali ini memang kami untuk mencoba merekatkan teman-teman yang sudah agak jauh dan tidak merekat kembali. Kami bahkan agak ragu kemarin diskusi-diskusi kecil untuk menyebut bahwa ini aktivis, itu kami agak ragu. Karena ini bisa menjadi toksik sendiri kalau kita menyebut sebagai aktivis. Jangan-jangan menjadi racun bagi kita. Ini yang sempat kami hindari, makanya kemarin tagline-nya tidak kami berikan temu bareng aktivis, tidak. Karena ini mengandung racun. Jangan-jangan ada semacam megalomania bagi seorang aktivis, padahal kan jaga biasa-biasa saja. Nah, itu yang melatar belakangi supaya ketemu kangen-kangen kali ini berhasrat memang untuk mengkomunikasikan sekarang berada di mana, bekerja di mana. Nah, kemudian ada beberapa hal yang kita bisa follow. Jangan dikira terus saya nggak pernah masuk penjara sebelum 74, bola balik. Apa saya bisa kerja di Indonesia? Wong saya diambil hak sujah semua. Jadi ya bahwa saya kemudian lama hidup di luar negeri sebagai pelarian, tapi sebagai orang Indonesia nonton terus, pasti nomor satu yang saya perhatikan Indonesia. Saya di Filipina, saya di Australia, saya di Amerika, saya di Perancis. Kalau yang komentar Perancis tadi itu, datang ke sini hanya untuk silaturahmi dengan teman-teman, karena sudah misalnya 20 tahun saya sama Untoro itu sudah nggak ketemu, jadi tahu-tahu sudah jadi lansia semua kita. Betul sekali. Tapi Bung Isti di RIK kemarin juga datang ya, 98 di Hotel RIK datang juga ya. Datang ya. Nah, Jadi, luar biasa ya. Jadi istilahnya itu begini. Istilahnya itu kalau di dalam tagline-nya itu tidak ada kata-kata aktivis ini. Pokoknya merawat persaudaraan gitu. Ya. Jadi kalau yang lain-lain itu menggunakan kata-kata aktivis gitu. Nah, itu kalau ada teman kita namanya Aam Sapolite itu. Kalau kamu aktivis, kamu aktif di mana gitu. Terus kamu Pernah apa? kamu signifikan nggak peran kamu di dalam kampus itu, kayak gitu itulah. Jadi jangan kemudian kamu ngaku aktivis tapi kamu sebenarnya to be or not to be gitu. Nah itu, jadi itu makanya mungkin karena itu tidak ada kata-kata aktivis di sini. Nah kalau saya ini sebenarnya juga bukan aktivis, saya ini korban. Jadi kalau teman-teman yang di sini itu dulu membantu saya dalam persidangan pada masa Orde Baru. Jadi saya ini sebenarnya seniman. Jadi saya nulis puisi di masa kini di Bernas. Terus kemudian saya mendiskusikan novelnya Pramudia, Gadis Pantai. Nah, selamat datang Bung. Ini ketua tim. Nah itu salah satu yang bela saya itu. Nah, sekarang disebut sebagai Dan Brotoseno itu. Nah, itu. Ya, dari tadi saya mendengar istilah aktivis, pejuang. Buat saya kok berat ya istilah itu. Berat sekali, karena bukan apa-apa. Teman-teman kita yang sekarang, yang dulu sejarah mencatat sebagai aktivis, pernah mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak adil segala macam, dan sekarang Duduk manis ya. ada di posisi-posisi yang strategis, bahkan ada yang tinggal di Bukit Algoritma segala macam. Kita nggak tahu apakah masih bisa menyebut mereka sebagai aktivis atau pejuang atau apa. Karena itu saya pikir mungkin istilah yang lebih netral adalah pelaku. Ya bisa dibilang pelaku sejarah atau apapun lah. Karena di sini ada satu orang aktivis yang tergolong senior, Mas Indro. Dari 78 sampai setelah reformasi saya lihat dia nggak dapat apa-apa. Belum mungkin lah. Ya mungkin belum. Ya. Sementara teman-temannya sudah pernah, teman-teman yang seangkatan dia sudah pernah di posisi-posisi yang sangat strategis. Tapi apa yang didapat oleh Mas Indro? Kita dulu sama-sama di Tebet Dalam 1G, membantu teman-teman hampir kebanyakan di sini yang
Karta, Mas Seno, Dewo, Eko, Burhan, dan yang lain-lain membantu, dan semua punya peran-peran itu. Dan saya kira sejarah mencatat itu. Di dalam periode 5 presiden itu, ontran-ontran politik cukup dinamis. Baik yang dilakukan oleh para politisi, oleh para influencer, buzzer, dan segala macam, begitu dinamis dan di beberapa titik jadi panas. Saya jadi berpikir, orang begitu tertarik dengan politik kekuasaan, bukan politik kebangsaan. Politik kekuasaanlah yang kemudian bisa diyakini oleh seorang capres yang kalah untuk masuk ke dalam rejim yang menang. Misalnya, saya kira motivasinya hanya politik kekuasaan. Karena nggak ada ide untuk membangun. Orang berpikir kalau presidennya diganti, keadaan berubah. Kita sudah punya statistik 5. Kalau dalam sepak bola itu 5 statistik menang itu Barcelona pasti menang. Misalnya, kan orang melihat statistik. Kita punya 5 statistik presiden setelah reformasi. Dan kita nggak tahu. Maka pertanyaan besar buat saya adalah, ya karena ini sebentar lagi mungkin masuk periode politik, kita masih mau bergerak di politik kekuasaan atau politik kebangsaan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior, biasanya hubungan antara aktivis pergerakan dengan negara, dengan pemerintah itu ada 3 jenis, 3 tipe. Pertama, aktivis pergerakan yang masuk ke birokrasi, kemudian mencoba melakukan perubahan, gagal, frustasi, lalu keluar lagi dari birokrasi. Ini yang pertama. Yang kedua, aktivis pergerakan yang masuk ke birokrasi, kemudian menikmati beli banyak fasilitas, lalu lupa dengan nilai-nilai yang pernah diperjuangkannya, larut dalam sistem. Lalu yang ketiga adalah memang orang yang memilih secara sadar untuk berada di luar sistem, tidak pernah tergoda untuk masuk ke dalam sistem. Ya, pertemanan itu apa ya? Ini saya agak sedikit tausiah dulu sebentar, karena kalau Nabi itu memberi syafaat, sebetulnya konco yang pernah dalam perjuangan, wah ngeri. Itu sebetulnya juga nanti besok akan memberi syafaat. Ya tentu aja yang baik-baik, yang jelek-jelek ya tetap aja biar urusannya sendiri-sendiri. Itu jadi, atau istilahnya akan jadi saksi. Nah karena itu ada momen yang Jogja yang memang terbuat dari rindu dan pulang serta angkringan. Nah saya ya pokoknya sinilah itu. Rencananya dengan niat bisa ketawa, bisa ketemu semuanya. Dan alhamdulillah saya kira ini luar biasa. Abang-abang yang justru kayaknya banyak yang sudah menua tapi tetap bergairah. Saya hanya ingin punya refleksi bahwa saya kira betul tadi yang dikatakan soal hanya kepimpinan itu memang tidak akan berubah. Nah tapi ini sebetulnya kan juga hasil kita semua, multi partai itu. Ya meskipun sedikit-sedikit disabet ya. Tapi proses-proses membangun konsepnya namanya demokrasi itu ya kita punya peran. Tapi menurut saya sekarang ini meskipun ya kita nggak ngerti apa bisa atau tidak, perlu dipikirkan namanya evaluasi demokrasi itu. Jadi harganya itu MM-an gitu. Siapapun ya. Kenapa? Yang membayar bukan mereka, tapi cukong. Jadi PDIP, saya pertama kali periode pertama Jokowi itu yang jadi Menteri PUPR saya. Orang PUPR udah datang ngasih salam, ya kan? Orang PDIP datang, Mas, siap udah jadi. Dulu pada mulai saya ya agak GR dikit. Nah, tetapi di ujungnya tiba-tiba Sunarno, Menteri PU pada waktu itu sekarang udah meninggal, mengumpulkan BUMN karya-karya ini kan, apa namanya?
yang Wika kayak si Kok Jumber, si itu kita teman kita kan jadi komisarisnya tuh Fajrul, itu ngumpulin duit jumlahnya berapa, katanya 450 M langsung dikasih Megawati. Saya tanya orang partai, nggak turun semua mas uangnya itu orang PD. Jadi permainan ini tuh masa kita mau ikut-ikut kayak gitu yang bukan jorok, ini di luar ini kita. Nah, gimana strategi kita menghadapi ini? Jadi ini gak mungkin lah aktivis, apalagi yang kritis-kritis gini masuk kabinet itu gak mungkin. Dia harus bisa bermain, berdamai dengan sisi-sisi gelap dalam pemerintahan itu sendiri. Untuk mengikis keterjebakan kita kepada proses dukung-mendukung seperti ini, ada baiknya terus kita jalin komunikasi, tapi komunikasinya yang lebih produktif. Artinya harus ada isu yang perlu, bukan hanya isu, tapi harus ada konseptual atau naskah akademik cukup 1 atau 2 saja yang sekiranya itu bisa kita berikan kepada siapapun yang nanti akan diusulkan kepada peserta pemilu, peserta pilpres yang diusulkan oleh partai politik. Ini dengan catatan kalau kita memakai jalur reguler, jalur 2024. Jadi harus ada keberanian dari teman-teman aktivis atau siapapun yang berada di sini, atau nanti kita juga bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang lain untuk mengkonsolidir apa isu yang harus, konsep apa yang harus kita berikan kepada partai politik yang mengajukan presiden yang akan datang. Ini harus kita komunikasikan. Jangan hanya pada satu pintu.